Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tabita Anelga John Manihin dengan NIM 210611020021. Pada saat ini saya akan menyampaikan beberapa topik pembahasan, yaitu yang pertama, tahapan mengidentifikasi masalah, kedua, faktor penghambat perubahan organisasi, yang ketiga, faktor pendorong perubahan organisasi, dan yang keempat, menyangkut jendela Johari. Topik pembahasan yang pertama, tahapan mengidentifikasi masalah. Jadi ada 4 tahapan berguna yang mampu membantu kita dalam mengidentifikasi masalah, yaitu sebagai berikut. Tahapan yang pertama, menemukan masalah. Ketika masalah itu datang, maka kita perlu memahami terlebih dahulu agar dapat diselesaikan. Kita dapat menyusun informasi pendukung agar proses menemukan akar masalah cepat teratasi. Tahapan yang kedua, mengidentifikasi masalah. Proses brainstorming sangat penting dalam tahapan ini. Tujuan dari brainstorming adalah membagi aspek-aspek penting untuk dipisahkan agar tidak ada elemen berbeda yang tercampur. Proses ini dapat membuat lebih terorganisir sehingga penemuan solusi menjadi lebih cepat. Tahapan yang ketiga, menemukan beberapa solusi. Kita dapat menjabarkan kekurangan dan kelebihan ketika memilih solusi tersebut agar pemecahan masalah mendapatkan hasil yang terbaik. Dan tahapan yang terakhir yaitu memilih solusi yang terbaik. Kita dapat memberikan alasan pendukung mengapa memilih solusi tersebut. Alasan itulah yang menjadi fondasi yang kuat kenapa solusi tersebut dapat terpilih. Topik yang kedua, faktor penghambat perubahan organisasi. Jadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan organisasi. Yang pertama, fokus internal. Bisa disebabkan oleh karena di suatu organisasi terdapat kubu-kubu yang saling bertentangan atau tidak satu pikiran sehingga dapat saling menyalahkan pada saat pembuatan keputusan. Bisa juga dari para stakeholder atau pemegang perusahaan yang mementingkan keputusan pribadi daripada kepentingan organisasi. Yang kedua, key perform indicator. Artinya semangat kerja rendah sehingga target tidak bisa tercapai yang menyebabkan tidak ada kemajuan di dalam perkembangan organisasi. Yang ketiga, kompleksitas. Setelah keputusan diambil, maka tahap berikutnya adalah pelaksanaan. Mungkin organisasi sudah sedemikian besar sehingga perusahaan tidak lagi lincah. Bahkan sistemnya dan prosedurnya terkesan rumit atau berlapis-lapis sehingga menghambat jalannya eksekusi atau pelaksanaan suatu pekerjaan atau proyek. Yang keempat, ketidakmampuan melihat peluang. Ada peluang-peluang besar yang terlewat begitu saja karena ada ketakutan dan keraguan untuk mengambilnya. Akibat berikutnya adalah terjadi stagnasi atau tidak ada perubahan pada organisasi. Yang kelima yaitu tidak fleksibel, lambat merespon perubahan organisasi. Ini menjadi masalah banyak perusahaan saat ini. Perusahaan yang tahun ini masuk Fortune 500 tidak ada jaminan bahwa tahun depan atau 2 tahun depan mereka masih terdaftar. Perubahan lingkungan menuntut fleksibilitas yang semakin tinggi. Topik pembahasan yang ketiga yaitu faktor pendorong perubahan organisasi. Menurut Hasi terdapat 6 faktor yang menjadi pendorong terjadinya suatu perubahan organisasi. Yang pertama, perubahan teknologi terus meningkat. Kedua, persaingan semakin intensif atau lebih global. Yang ketiga, pelanggan semakin banyak tuntutan. Yang keempat, profil demografis negara berubah. Yang kelima, privatisasi milik masyarakat berlanjut. Dan yang terakhir, pemegang saham minta lebih banyak nilai. Berikut beberapa faktor pendorong menurut para ahli. Topik pembahasan yang keempat menyangkut jendela Johari. Teori jendela Johari atau Johari Window Theory adalah teori yang menyangkut konsep diri atau bagaimana seseorang memahami dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Model teori ini memahami diri tidak hanya dari perspektif diri sendiri, namun juga dari perspektif orang lain. Oleh karena itu, teori tidak hanya berguna untuk individual, namun juga untuk tim dan kelompok. Model ini menjelaskan bahwa diri kita terdiri dari beberapa bagian yang diwakili oleh 4 panel jendela. Yang pertama, open self, yang kedua, hidden self, yang ketiga, blind self, dan yang keempat, unlock self. Open self atau area terbuka yang kita dan orang lain sadari. Bagian ini mencakup semua informasi yang individu rela dan terbuka bagikan kepada orang lain melalui beragam media komunikasi seperti cara berpakaian, nada suara, gerak tubuh, dan kata-kata. Sekalipun kita sering merasa nyaman saat bergerak di area ini, kita menjadi khususnya menyadari pentingnya hal itu hanya ketika kita mempersiapkan diri menghadapi situasi yang kita anggap penting. Yang kedua, hidden self atau area tersembunyi yang berisi bagian diri kita yang sengaja kita sembunyikan kepada orang lain. Bagian ini menyembunyikan semua jenis informasi yang kita rasa tidak nyaman untuk bagikan kepada orang lain. Yang ketiga, blind self atau area buta yang tidak dapat kita lihat namun dapat dilihat oleh orang lain. Terkadang suatu masalah atau kelemahan hanya terlihat jika dari luar saja.
Yang berikutnya, unknown self atau area yang tidak diketahui, yang tidak diungkapkan kepada kita masing-masing dan orang lain. Dengan mengabaikan isu pertahanan psikologis, di kuadran terakhir inilah kita dapat menemukan potensi tersembunyi, bidang pengetahuan, keterampilan, dan perasaan anggota tim yang terpendam karena hal-hal tersebut tidak pernah diperlukan. Dalam model jendela Johari, komunikasi antar pribadi dapat ditingkatkan jika anggota tim berhasil memperluas area keterbukaan diri. Semakin banyak informasi yang kita bagikan sebagai sebuah tim, semakin banyak kita dapat mencapai pemahaman bersama. Itulah penyampaian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, terima kasih.